Ketika istri berhenti peduli. Part kedua. Hari ini aku merasa sangat lelah sekali. Karena banyaknya pekerjaan, terpaksa aku harus membawa pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, aku melihat ada sandal ibu dan Lela di depan. Tumben mereka ke sini, pikirku. Karena ini sudah hampir maghrib. Biasanya mereka ke sini jika hanya perlu denganku. Karena dari dulu ibu tidak menyukai Nea. Menurut ibu aku lebih cocok dengan Intan, anak temannya. Tapi aku bersikukuh untuk tetap menikah dengan Nea. Karena Nea adalah tipe perempuan yang patuh dan baik. Dia juga lulusan pondok pesantren. Ayahnya juga seorang ustadz. Menjadi kebanggaan tersendiri untukku karena berhasil mendapatkan hatinya. Karena dulu banyak sekali laki-laki yang berusaha mendekatinya. Dari mulai para donatur pesantren, sampai para ustadz di sana. Tetapi aku yang dipilih oleh Nea. Kami hanya minta sedikit, besok kamu minta uang lagi sama Rahman buat beli. Terdengar suara ibu yang berteriak dari dalam. Kamu jangan macam-macam ya, Nea. Dengar, kamu hidup juga dengan biaya abangku. Lela juga berteriak menyebut-nyebut namaku. Itu kewajibannya, karena aku istrinya. Sahut Nea dari dalam. Aku segera melepaskan sepatu dengan cepat. Penasaran dengan semua yang terjadi, karena selama ini mereka tidak pernah bertengkar. Entah tidak pernah atau aku yang tidak tahu. Ada beberapa tetangga yang mengatakan jika mereka sering melihat Lela ke rumah. Datang dengan tangan kosong dan pulang dengan berbagai plastik di tangannya. Tapi aku tidak mau peduli. Karena bagaimanapun Lela adalah adikku. Lagian Nea juga tidak pernah mengeluh apapun tentang ibu dan Lela. Dasar menantu kurang ajar! Teriak ibu sambil melayangkan tamparan di wajah Nea. Plak! Ibu, kenapa ini? Tanyaku penasaran. Aku segera mendekati Nea yang masih memegang pipi dengan tangannya. Rahman, kakakmu kapan pulang? Tanya ibu gugup. Wajahnya terlihat pias dan was-was. Begitu juga dengan Lela. Dia terkejut melihatku yang tiba-tiba datang. Aku tanya, kenapa ini? Kenapa ibu sampai nampar Nea? Tanyaku lagi sambil melihat Nea yang masih terdiam. Kamu gak apa-apa? Tanyaku lagi pada Nea. Kupegang kedua pundaknya dengan sedikit menunduk. Gak apa-apa, Mas. Udah biasa. Jawab Nea ketus sambil melihat ke arah lain. Dek, sudah biasa? Berarti selama ini. Apa maksud kamu sudah biasa? Kamu jangan coba-coba fitnah saya di depan anak saya sendiri ya. Ucap ibu menyela ucapan Nea. Kenapa ibu tampar Nea? Tanyaku lagi untuk kesekian kali. Kini pandanganku beralih pada ibu dan Lela. Karena dia kurang ajar pada ibu. Jawab ibu sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Iya, Mas. Dia tidak segan-segan untuk menjawab semua nasihat ibu. Jelas Lela lagi sambil menunjuk ke arah Nea. Kulirik sekilas ke arah Nea, tapi dia hanya diam saja. Tidak ada niatan membela diri atau menyela omongan Lela. Terus itu apa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah plastik hitam yang dipegang oleh Lela. Sekarang semua mata tertuju pada plastik yang tenteng oleh Lela. Termasuk ibu. Lela seperti orang gelagapan, seperti ada yang dia sembunyikan. Ini beras. Jawab Nea menyela omongan Lela. Keningku berkerut mendengar jawaban Nea barusan. Untuk apa Lela bawa-bawa beras ke sini? Kok belinya segitu? Bukannya tadi aku kasih uang lebih ya buat beli beras? Tanyaku pada ibu. Iya, uangnya nggak cukup. Jawab ibu gugup. Udahlah, Mas. Uang yang udah dikasih itu nggak bagus kalau terus diungkit-ungkit. Sela Lela saat aku mau menanyakan lagi perihal uang yang kata ibu tidak cukup. Iya, Mas. Mereka benar. Jawab Nea.
Ya udah, kami pulang aja. Datang ke sini pun selalu salah di mata istrimu itu. Ucap ibu melihat sinis ke arah Nea. Setelah ibu dan Lela pamit pulang, Nea pun langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa memperdulikan aku yang masih berdiri mematung di sini. Huf, ku buang nafas panjang. Pulang kerja bukannya disambut dengan baik, malah disambut dengan keributan. Ku kendurkan dasi yang terasa ketat. Hari ini sungguh sangat melelahkan. Tidak ada teh ataupun kopi. Biasanya jika aku pulang kerja, Nea sudah menyiapkan kopi atau teh manis. Kadang juga ada beberapa cemilan seperti ubi goreng atau roti. Nei, kamu nggak bikin kopi? Tanyaku saat sudah di dalam kamar. Ku ganti pakaian kantor dengan pakaian rumah. Setelah itu merebahkan diri di samping Nea. Sedangkan Dava tidur di dalam ayun. Nea masih saja diam dan memainkan ponselnya. Entah sama siapa dia sedang chattingan. Dia sama sekali tidak memperdulikan aku. Nei! Bentakku geram. Dava tidur! Jangan ribut! Ketus Nea membalas bentakanku. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu berubah tahu nggak? Kamu udah kayak bukan Nea yang aku kenal. Gumamku melihat heran dengan tingkah Nea yang berubah. Dulu dia tidak begini. Seakan dia sekarang berhenti peduli padaku. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk Dava dan ponselnya. Apa jangan-jangan benar kata ibu? Kalau Nea punya laki-laki lain selain aku. Selama ini aku selalu menyangkal semua tuduhan ini ibu untuk Nea. Karena bagaimanapun aku yang paling tahu Nea. Dia wanita yang setia. Tidak mungkin dia mengkhianati kepercayaanku. Kopi habis? Ucap Nea. Kan bisa kamu buatkan aku teh? Sahutku lagi. Nea bangkit dari tidurnya dan menaruh ponsel di atas nakas. Lalu dia pergi ke dapur. Aku seperti tidak mengenalnya lagi. Tiba-tiba terlintas di dalam pikiranku untuk mengecek ponselnya. Entah mengapa aku penasaran dengan isi ponselnya. Dulu aku tidak pernah mengecek ataupun curiga dengan Nea. Tapi karena sikap Nea yang berubah drastis membuatku semakin penasaran. Kurai ponsel dan menyalakannya. Soal, ternyata pakai kode. Rasa penasaranku semakin membuncah. Sejak kapan Nea membuat ponselnya menjadi barang privasi? Akan aku tanyakan jika nanti dia kesini. Ini tehnya. Ucap Nea sambil meletakkan satu gelas teh yang masih mengeluarkan asap yang mengepul. Segera kurai gelas yang dia sedih barusan, dan aku menyemburkan isi teh yang aku minum barusan. Nei, kamu ngajak ribut ya? Teriakku sambil menaruh kembali gelas yang berisi teh pahit buatan Nea. Tanpa menjawab, Nea terus saja mengayun Dava yang sedikit bergerak karena suaraku yang keras. Gulanya habis. Jawab Nea masih dengan gaya cueknya. Aku benar-benar pusing dengan semua sikap Nea yang benar-benar sudah berubah. Kamu kan bisa beli, bukannya tadi pagi aku udah kasih kamu uang? Jawabku menyela ucapannya. Nggak cukup, Mas. Seolah menjawab begitu Nea kembali keluar dari kamar. Dengan cepat aku turun dari tempat tidur dan mengikuti langkah Nea. Ternyata dia ke dapur. Nea membuka pintu lemari bagian atas dan mengeluarkan satu bungkus mie instan. Kamu nggak masak? Tanyaku karena melihat Nea akan memasak mie instan. Masak? Jawab Nea singkat. Terus kenapa masak mie lagi? Tanyaku sambil duduk di kursi meja makan. Gak ada nasi, Mas. Jawab Nea lagi yang semakin membuatku kesal. Ya kamu masaklah, Nei. Jangan gini, jangan kayak anak kecil kamu. Kalau ada masalah itu diomongin. Jangan diam-diam gini, aku gak suka. Akhirnya aku mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini hanya tertahan di dalam dada. Nea berbalik ke arahku dan menatap dengan pandangan sulit aku artikan. Bukannya kamu suka wanita yang pendiam ya, Mas? Tanya Nea sinis.
Maksud kamu apa? Tanyaku lagi. Kamu ingat nggak minggu kemarin pas ibu kemari? Aku ke warung buat beli minyak sama jajan Dava. Kamu bilang apa ke ibu? Bukannya menjawab pertanyaan yang aku lontarkan, dia malah menanyakan pertanyaan untukku. Tapi aku masih ingat saat ibu kemari meminta uang. Aku mengeluh pada ibu kalau Nea terlalu cerewet. Meminta bantuan ini dan itu padahal aku sedang capek pulang kerja. Ternyata, Nea mendengar semua pembicaraanku dan ibu waktu itu. Ternyata gara-gara ini Nea berubah menjadi sangat pendiam dan irit bicara. Mungkin semua yang aku rasain itu tidak benar-benar nyata adanya, Mas. Sehingga hanya aku yang rindu, tapi kamu tidak. Hanya aku yang peduli, tapi kamu tidak. Hanya aku yang khawatir, tapi kamu tidak. Kamu tahu kenapa Ibu dan Lela tadi kemari? Mereka mengambil beras yang tadi aku beli eceran di warung. Itu mengapa aku tidak masak nasi malam ini. Dek, Bage disambar petir rasanya saat mendengar semua keluhan Nea. Benarkah semua tuduhan yang dikatakan oleh Maya tentang ibu dan Lela?